Ada satu cerita di Meksiko, di hutan belantara, hutan yang sangat liar. Di sana ada sekumpulan kupu-kupu. Pada saat mereka terbang, suara sayapnya itu seperti air terjun. Jadi pada saat mengingat cerita itu, saya mengingat dalam Yehezkel 1 ayat 25. Yesaya 1 ayat 25 dikatakan begini, maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan yang terkulai. Yang mengartikan di sini bahwa banyak ciptaan Tuhan pun bisa stop untuk terbang, lalu mereka menaruh sayapnya di bawah dan Tuhan berkata-kata. Sedangkan ciptaan Tuhan saja tahu kapan Tuhan akan berbicara. Jadi mereka stop terbang, berdiri dengan tegak, meletakkan sayapnya di bawah, dan mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk dalam urusan kita, pekerjaan kita, terutama dalam problema hidup kita, sehingga kita seringkali tidak mendengar suara Tuhan. Walaupun kita ingin mendengar suara Tuhan, tetapi seringkali kita terganggu oleh kesibukan hidup kita. Kita terganggu oleh problema hidup kita, sehingga kita terlalu berkonsentrasi kepada sesuatu yang kita pikir itu perlu bagi kehidupan kita. Itu yang sangat kita butuhkan, rupanya tidak. Seringkali kita pun menyalahartikan, seperti sesuatu hal yang kita pikir itu kebutuhan kita, rupanya itu tidak kita butuhkan. Sehingga tidak heran suara Tuhan itu tidak terdengar, karena kita terlalu sibuk akan sesuatu hal yang bukan kebutuhan kita. Tetapi saudara-saudaraku, percayalah, kalau kita mau berhenti sejenak, sama seperti ciptaan Tuhan di pasal Yehezkel 1 ayat 25. Mereka berhenti sejenak, seakan-akan mereka sudah tahu bahwa Tuhan akan berbicara. Mereka meletakkan sayapnya di bawah, sehingga mereka dapat mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengundang kepada kita, selalu mengundang kepada kita, agar kita mau mendengarkan suaranya. Tidak ada satu hal yang lebih nikmat dalam kehidupan ini kalau kita memiliki waktu untuk mendengar suara Tuhan. Karena hanya suara Tuhanlah yang menjadi penghiburan kita. Suara Tuhanlah yang akan menjadi obat untuk rindu kita. Karena seringkali kita mungkin terasa bosan dan capek dalam kehidupan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tetapi dengan mendengarkan suara Tuhan, itu akan jauh lebih menghibur kita. Semangat kita akan kembali, dan kita akan siap untuk menghadapi hari-hari bekerja kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berpengalaman, tetapi karena semangat yang ditimbulkan oleh suara Tuhan datang kepada kita. Ini bukan saja bagi kita sebagai manusia, tetapi juga sebagai ciptaan Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Mereka pun akan merasakan faedah yang begitu besar karena mereka dapat mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yehezkel 1 ayat 25 di sini, ini bukan berbicara mengenai manusia, ini berbicara mengenai ciptaan Tuhan yang memiliki sayap, yang tidak mempunyai akal budi sama seperti manusia, tetapi mereka masih mempunyai waktu untuk berhenti terbang, meletakkan sayapnya ke bawah, dan mereka mau mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya kepada saudaraku, bagi saudara yang memiliki pertanyaan, ingin untuk share pengalaman, problema hidup, mari hubungi nomor yang sudah disiapkan, karena kami akan siap untuk membantu. Tuhan